Bab 68 dan 69, Mencari Bukti. Meskipun selalu mengawasi dan melindungi selama 24 jam tapi, Daddy Raiden sebisa mungkin tidak membantu 100% semua masalah anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya pun menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sesekali Daddy Raiden hanya membuka pintu. Seperti sore ini saat dia mengizinkan anak buahnya untuk memberikan nomor plat milik Ivana. "Terima kasih, Kak. Aku akan simpan nomornya," jawab Christine. Dia mengambil ponselnya dan memfoto nomor plat tersebut. Orang asing yang tiba-tiba muncul itu segera pamit pergi. "Untuk apa nomor plat itu? Tidak akan ada gunanya," kata Laura. "Aku akan mengingatnya di dalam otak. Jika suatu saat nanti aku menemukan pemilik mobil ini aku akan menyiramnya menggunakan air gat," kesal Christine, meskipun saat ini belum menghasilkan apa-apa. Setidaknya dia sudah berusaha. Christine tak terbiasa hanya diam saja menemukan takdir buruk di dalam hidupnya. Segala sesuatu baginya harus selesai dengan sempurna, termasuk untuk membalas kejadian sore ini. "Mana aku lihat, aku juga akan mengingatmu," balas Laura, karena Christine menggebu-gebu dia jadi ikut-ikutan. "Di sana ada keran air, ayo kita bersihkan diri dulu," ajak Arhan, di antara sifat menggebu-gebu kedua gadis. Itu dia adalah yang paling tenang. Sekitar jam setengah 5 sore akhirnya ketiga karyawan kontrak itu pun telah tiba di perusahaan. Datang dengan penampilan yang acak-acakan tentu membuat ketiganya jadi pusat perhatian. Beberapa orang langsung bertanya apa yang terjadi, beberapa orang hanya menatap penuh tanya. "Ayo kita siap-siap, Nenek Feli pasti akan langsung berteriak di telinga kita. Apa-apaan ini? Kenapa kertas surveinya kotor?" kata Laura, bahkan memperagakan pula gaya bicara Feli. Christine sudah tertawa, sementara Arhan hanya geleng-geleng kepala. Mereka bertiga saat ini sudah berada di dalam lift menuju lantai 9. Deg-degan sekali ketika mereka mulai memasuki kantor dan menuju ruangan Ibu Feli. Arhan yang mengetuk pintu sampai akhirnya mereka mendapatkan izin masuk. Datang dengan penampilan yang kotor sontak membuat Feli mengerutkan dahi. Bergemuruh amarah di dalam hatinya ketika melihat dokumen di tangan Christine pun terlihat kotor. "Astaga, apa yang kalian lakukan?" tanya Feli, suaranya masih terdengar pelan namun penuh dengan penekanan. "Maaf Bu, tadi saat di jalan ada sebuah mobil yang melewati genangan air, kami terkena cipratan air itu," Arhan yang menjawab untuk menjelaskan. "Astaga, apa kalian bodoh? Tidak bisakah kalian menyingkir? Dan dokumen itu? Ya Tuhan, aku sampai tidak bisa berkata-kata lagi," balas Feli, geram luar biasa. Sampai tidak segan ketika mengatakan kata bodoh. Tidak mungkin pula dia menggunakan dokumen kotor itu untuknya bekerja dan diskusi dengan timnya yang lain. "Aku tidak mau tahu, kalian harus mencetak ulang dokumen itu dan kembali ke pasar untuk mendapatkan tanda tangan narasumber," bentak Feli. Keaslian dokumen sangat penting dalam hal ini, untuk memastikan bahwa data yang didapatkan valid. Karena itulah mereka tidak bisa melakukan fotokopi. Semuanya harus masih asli. Laura, Christine dan Arhan sudah menunduk lemah. Sebelumnya mereka juga sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi. "Baik Bu, maafkan kami," ucap Christine, Laura dan Arhan secara bersamaan. Setelah keluar dari ruangan Ibu Feli mereka segera menuju meja kerja masing-masing, mengambil istirahat sejenak menunggu waktu pulang tiba. "Aku lelah sekali, tapi besok masih harus kembali ke pasar," kata Christine. "Kalian berdua tidak usah pergi lagi pula ini hanya untuk meminta tanda tangan para narasumber jadi biar aku saja yang pergi," sahut Arhan. "Aku akan temani kamu, Arhan," jawab Laura. Dia menatap lurus ke arah pria itu. "Kalian pergi berdua, tapi jika aku tidak pergi Ibu Feli pasti akan menegurku," ucap Christine. "Kamu pergi juga, tapi terserah kemana. Biar aku dan Arhan yang ke pasar," sahut Laura, malah memberi ide yang terdengar menyenangkan di telinga Christine. Karena dia seperti menemukan alasan untuk bisa
Bertemu dengan sang kekasih. Setuju, jawab Christine. Kedua gadis itu kemudian cekikikan berdua. Christine juga tahu dengan rencana ini Laura bisa menghabiskan waktu berdua dengan Arhan. Bagaimana bisa mereka sekarang terlihat begitu kompak? Padahal saat kuliah seperti anjing dan kucing. Batin Arhan. Kadang tak habis pikir dengan persahabatan para wanita, sekarang bisa saja menjadi musuh dan besok menjadi teman. Tawa Christine seketika jadi reda saat dia melihat Pak Rafli masuk ke ruangannya. Dek, jantungnya sampai berdenyut. Tanpa ada kabar apapun tiba-tiba pria itu menunjukkan diri. Sementara saat ini penampilannya sedang berantakan, kenapa Pak Rafli datang ke kantor sih? Batin Christine. Dia mana mau menunjukkan diri dengan penampilan seperti ini, semenjak menyukai pria itu dia pun ingin selalu tampil sempurna di hadapan sang dosen. Dilihat oleh Christine, Pak Rafli tidak duduk di kursi kerjanya. Pria itu hanya mengambil sebuah berkas dan kemudian pergi lagi. Saat Rafli melihat ponsel, Christine pun buru-buru memeriksa ponselnya sendiri. Menduga bahwa sang kekasih mungkin saja mengirimnya pesan. Datang ke ruanganku di atas, kita pulang bersama, tulis Rafli. Tuh kan, celetuk Christine tanpa sengaja, sudah menduga bahwa pria berwajah dingin itu akan memintanya untuk bertemu. Ada apa? Tanya Laura. Tidak ada apa-apa, nanti kamu dan Arhan pulang dulu saja, aku pesan baju, tidak mungkin pulang begini, dadiku pasti mengomel, jawab Christine. Laura paham, dia mengangguk kecil. Menjelang jam 5 semua karyawan mulai berangsur-angsur meninggalkan perusahaan. Di saat sudah nampak sepi Christine baru beranjak dari kursi kerjanya. Bukan menuju lobi untuk pulang melainkan naik menuju lantai 10. Masuk ke ruangan CEO dan mengunci pintunya. Rafli dibuat heran dengan penampilan sang kekasih sore ini. Baju yang dikenakan oleh Christine terlihat jelas jika kotor. Apa yang terjadi padamu? Tanya Rafli langsung. Dia bangkit dari duduknya di kursi kerja, berjalan mendekati sampai berdiri tepat di hadapan Christine. Ceritanya panjang, ada mobil menyebalkan dan membuatku seperti ini, terang Christine. Dia tidak ingin membahas tugasnya di lapangan karena baginya itu adalah pekerjaannya, tidak perlu melimpahkan semuanya pada sang kekasih. Lagi pula Christine bukanlah gadis yang manja, dia terbiasa menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Mobil menyebalkan, tanya Rafli lagi, masih belum puas dengan penjelasan Christine. Lia, balas Christine singkat, bibirnya mencebik. Jika sudah seperti ini Rafli tahu Christine tak ingin membahasnya lagi. Ganti dengan bajuku, masuklah ke kamar itu, balas Rafli, menunjuk pintu di ujung sana. Di ruangan ini ada kamar. Kenapa tidak pernah mengatakannya padaku? Kamu tidak pernah tanya. Christine menatap tajam, membuat Rafli kembali menjelaskan. Dulu aku takut kamu tidak nyaman jika ku katakan di sini ada kamar, tapi sekarang aku yakin kamu akan senang. Kenapa aku senang? Balas Christine. Karena kamu mesum. Balas Rafli, tapi hanya dia ucapkan di dalam hati. Sementara mulutnya terkunci rapat dan tersenyum sedikit. Senyum-senyum saja, jangan ditahan-tahan seperti itu. Kesal Christine, dia tahu sang dosen sedang menggodanya. Sudah sana, pakailah bajuku untuk ganti, balas Rafli kemudian. Dia menyentuh kedua pundak sang kekasih dan mendorongnya ke arah kamar. Christine menurut dengan wajah yang nampak ditekuk. Masuk ke dalam kamar itu Christine justru mengamati isinya lebih dulu, menatap kamar dengan nuansa yang sangat maskulin. Hanya ada 3 warna perabot di sini, yaitu hitam, putih dan coklat. Christine membuka lemari dan memilih kemeja yang ada di sana, dia hanya akan mengganti bajunya. Sementara celana panjang span yang dia pakai masih nampak layak untuk digunakan. Karena baju Pak Rafli kebesaran, jadi dia gulung sampai ke siku. Namun meski kebesaran, entah kenapa Christine senang sekali. Menggunakan baju milik Pak Rafli seperti ini membuatnya benar-benar merasa spesial, seolah hubungan mereka memang sudah sedalam itu. Tentu saja, apalagi Pak Rafli pun telah melihat tubuh Christine yang tel 4 enjang bulat.
Inilah yang diyakini oleh Christine selama ini. Dengan penampilan yang terlihat sudah lebih rapi, Christine pun keluar, langsung disambut dengan tatapan intens dari sang kekasih. Rafli tersenyum kecil, dia pun merasa senang saat melihat sang kekasih menggunakan bajunya. Bahkan saat Christine semakin mendekat, dia langsung menarik lengan sang gadis untuk masuk ke dalam pelukannya. "Apa yang kamu lakukan siang tadi? Kenapa bajumu bisa sampai kotor seperti itu?" tanya Rafli. Dia kembali bertanya karena merasa belum mendapatkan jawaban dari pertanyaannya ini. "Siang tadi Ibu Feli memintaku, Laura dan Arhan untuk survei harga bahan bangunan di pasar. Saat pulang kami berhenti di street food membeli minuman dingin, tiba-tiba ada mobil yang melewati genangan air dan mengenai kami bertiga," jelas Christine apa adanya. "Survei? Kenapa kalian melakukan survei? Bukankah itu tugas Feli?" tanya Rafli. "Jika Feli yang mengerjakannya secara langsung, masalah survei ini tidak akan berkepanjangan, karena di tahun sebelum-sebelumnya memang sudah dipegang oleh Feli. Tiap tahun mereka melakukan survei untuk memantau harga di pasaran. Mungkin Ibu Feli ingin kami yang terjun langsung, mau bagaimana lagi?" jawab Christine. Dia pun memeluk semakin erat, menikmati hangat dan nyamannya pelukan sang kekasih. Di dalam pelukan ini Christine merasa dia pun bisa tidur. Christine sedang menikmati pelukan itu, sementara Rafli kesal sendiri karena sepertinya Feli jadi semena-mena. Padahal ini bukan tugas dan kewajiban karyawan kontrak. "Besok aku akan menegur Feli," ucap Rafli kemudian. Christine jadi kaget sendiri saat mendengar hal tersebut. Kenapa ditegur?" tanya Christine. "Itu adalah tugasnya Christine, dia juga harus melaporkannya padaku nanti. Tapi malah meminta kalian untuk mengerjakannya. Benarkah? Memangnya tugas itu tidak boleh dikerjakan orang lain?" tanya Christine pula. Dia sedikit melerai pelukan dan mendongak untuk menatap sang kekasih. "Itu tanggung jawab Feli, kenapa harus melimpahkannya pada kalian?" balas Rafli. Sorot matanya yang serius membuat Christine tak ingin membantah lagi. Sorot mata yang tak bisa diajak negosiasi. Jika Pak Rafli sudah bicara A maka akan tetap jadi A. "Tapi jangan bilang jika aku yang mengadu, nanti dia marah lagi." Christine menjawab seperti ini. Dan Rafli tidak lagi menanggapi, karena Christine menatapnya. Dia jadi terpana dengan kecantikan sang kekasih. Rafli membelai wajah Christine sebelum akhirnya dia mengecup bibir buah ceri tersebut. Meski sudah sering melakukan ciuman seperti ini, namun tetap saja selalu berhasil membuat Christine merinding. Tubuhnya terasa berdesir. Untuk sesaat Christine masih kaget, namun di detik selanjutnya dia pun membalas ciuman tersebut. Sampai nafas habis dan keduanya saling melepaskan. Rafli menghapus sisa salivannya di bibir Christine. "Lain kali jangan menggunakan lipstik yang terlalu mencolok, apalagi jika hadapan orang lain," kata Rafli. Jadi ingat tentang siang tadi. Ingat permintaan Christine yang memintanya menggunakan ciuman untuk menghapus lipstik. "Kenapa memangnya?" tanya Christine. "Aku tidak suka bibir kekasihku diperhatikan oleh pria lain." "Bapak cemburu, Lia?" balas Rafli gamblang. Jawaban yang selalu berhasil membuat Christine kesenangan sendiri. "Lia, aku tidak akan melakukannya lagi," jawab Christine kemudian, patuh untuk menyenangkan sang kekasih. Tak lama setelah kesepakatan itu mereka berdua memutuskan untuk pulang, tapi ternyata ada barang Christine yang tertinggal di meja kerjanya. Jadi mereka memutuskan untuk datang ke sana dan mengambil lebih dulu. "Bagaimana aku menjelaskan jika Momi bertanya tentang baju ini?" tanya Christine. "Baju Pak Rafli yang dia pakai jelas sangat mencolok. Katakan padanya ini adalah baju kekasihku," balas Rafli, malah menggoda dan minta diakui. "Hais, aku langsung digorok," jawab Christine, bahkan berlagak memotong lehernya sendiri. Melihat tingkah Christine, Rafli jadi terkekeh. Dia tak kuasa untuk tak memeluk sang kekasih. Jadi karena kantor sudah sepi dan tak ada orang lagi, jadi tanpa canggung dia langsung memeluk Christine. Saat berjalan saja dia selalu memeluk pinggang kekasihnya tersebut.
Kalau begitu langsung lari ke kamarmu, hindari pertemuan dengan orang-orang, ucap Rafli, memberi ide. Nah, seperti itu lebih masuk akal, balas Christine. Tiba di meja kerjanya dan dia mengambil barang yang tertinggal, baru setelahnya benar-benar pulang. Feli yang juga kembali ke ruang kerjanya melihat dengan jelas kebersamaan kedua orang itu. Kedua matanya mendelik dan mulutnya menganga. Ternyata dugaannya selama ini memang benar, bahwa Christine memiliki hubungan dengan sang bos. Astaga, apa yang aku lihat ini? Mereka berpelukan, ucap Feli. Dia sampai menelan ludah saat melihat kebersamaan itu. Untuk pertama kalinya dia bahkan melihat Tuan Rafli yang tertawa. Ini pasti sudah jelas, pasti Christine yang menggoda Tuan Rafli, sampai dia bisa masuk ke perusahaan ini, yakin Feli. Awalnya Feli juga tahu bahwa mereka hanya akan menerima satu karyawan kontrak dari Imperial College University, yaitu Arhan. Namun secara mendadak berubah jadi 3 orang, Arhan, Laura dan Christine. Nora jelas bawaan dari salah satu manajer, sementara Christine belum jelas bawaan siapa. Tiba-tiba wanita itu masuk begitu saja, melalui jalur menggoda Tuan Rafli. Dia pasti melakukannya sejak bimbingan skripsi dulu, yakin Feli. Karena saat Christine sering bimbingan ke sini, dia pun pernah melihatnya juga. Ah sial, kenapa tadi aku tidak mengambil foto mereka, sesal Feli. Lalu berpikir untuk mengambil foto itu besok, dia yakin selama ini diam-diam Pak Rafli dan Christine sering bermesraan seperti tadi. Feli harus mendapatkan bukti nyata untuk mendukung semua tuduhan selama ini. Ya, aku tidak boleh mengatakan apapun sebelum mendapatkan bukti itu, ucapnya dengan yakin. Feli memang tidak berniat untuk melawan apapun keinginan Tuan Rafli, termasuk pria itu ingin menjalin hubungan dengan siapa. Namun Feli hanya merasa tidak suka dengan cara Christine masuk ke perusahaan ini. Dengan cara yang sangat murahan.